Masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, nggak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya nggak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engkau ya pola neng dinti jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri tidak pernah apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu, sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW luar biasa ketika bikin kaidah sosial, apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana, kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini, karena dengan kamu yang alami juga nggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunau begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya, di rumah ada makanan, bisa hormat kamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu di situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu tuh ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan, nggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, nggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang ya harus dari mikotu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau tahnik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa degan, semua bodoh-bodoh. Ya bodoh-bodoh manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau Habib Ahmad, saya baca supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa ini Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Fa man istamala ma yajidu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Fa man hajjal baita min madinati nafsihi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka.
Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank. Ya ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sodakoh pakai tamar atau pakai al-akid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawi itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Semtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatin al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini melihat orang lain tuh gampang. Bayangkan tuh kalau anak kamu, makanya Nabi nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya, saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecah piring satu, piring saya iso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki nih. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak. Itu hebatnya Rasulullah SAW karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Udah ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar, Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya rofah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab madaih tiba berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan sirotoka, bukan jalan engkau ya Allah? Karena Allah itu nggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Dua tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat wa tarkut tahajud, wa tarokat tahajud, wa taroka qiyamul lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang wa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat dan tarkul maksiat itu tuh ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa.
Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang Muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, "Ma'min muslimin illa wa islamuhu ta'ah." Tidak ada orang Islam ketika dia mentasbihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya nggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah, ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya, zurhiban tas ketukupan, kalau dapati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham umat Muhammad, wa asli umat Muhammad, wa tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN tuh kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas. Ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya gak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya udah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras fa akhiru lahu sajidan, saya sujud wa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup karena Nabi tahu akhirat tidak bisa mendikte Allah, tidak bisa Allah terus bilang ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat, tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat, Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap Rahman Rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya Ahmadu di situ kata ulama itu afal tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadu bima hamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak apa? Syafaat. Semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat barokah semua. Matur dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan
judi gitu, orang dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan, banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Ya, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Dua samrotu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu sumpahkan mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macam yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, ya, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aisyal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangkana yarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakho, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial
Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih, sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan, dan agama ini limangkan erjuwa hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa, padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api, kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan, nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah matur ke semua sahabat, aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar, apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah, tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Jadi kowe ngekeki wong liya cek niat hadiah, cek niat hibah, tapi ning atimu motive suatu saat untuk lebih nopo banyak. Niku nak cara tiang-tiang sing sae wis dianggap riba. Paham nggih? Kaya kowe dadi mantu mertuamu lara-lara mbok tukono balsem. Terus tujuane untuk Tegal. Nah, itu riba, no? Jadi mertua meh mati, lara-lara ngeluh, buat tukokno konidin, balsem. Anaknya pandung rapati peduli, terus mantune luwih sayang, terus wasiat Tegal dikekno balsem. Lah niku ngomong balsem kok entuke no? Jadi itu haram itu cara napa? Jadi angel ngaji ku ya angel, urip ku angel. Jadi kowe ngaji aku lho, ngaji ngene loyal ngene tok njaluk swarga riba. Ngaji ra tenanan kok njaluk apa? Swarga iku riba. Jadi memberi sesuatu dengan niat mendapat lebih banyak iku jenenge riba. Jadi riba itu boten rentenir tok. Semua transaksi yang ingin mendapat lebih banyak iku jenenge apa? Riba. Ada di mulane jegeman ke ngajinan bu swarga, ngajine ra tenanan kok njaluk swarga iku riba. Tapi riba sing halal udah niku. Kula wau ngaji terlambat gara-gara niku kula nu ditelepon pernah mbah kula. Terus diamanati sing berat, dadi kula kok kepikiran nganti lali. Pernah mbah kula orang yang sangat-sangat saya hormati. Kula niku di mbah niku yang terkenal wali. Dan niku adike wali niku nelpon kula. Jadi kalau ini gue bingung tenan, bapak tidak daftar wali, bapak biar rasul itu. Ternyata kalau terang nongin masalah ini serius sekali, mulane kalau suwun pokoknya nak ngamal itu sing ikhlas. Mulane kadang-kadang tiang dablek lu ya ape, mergo khase dablek nak bar ngekeki ku lali. Riyen bapak nak ngandani tiang ngeten, sedekah iku anggap kaya wong ngising ya. Wong ngising kok bar napa? Lali. Jadi orang dulu itu ngistilahnya sampai uraan ngoten. Jadi kadang ilmu itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa yang sedikit uraan. Mulane wong iku jogeman gedeng wong uraan, asal latar belakangnya wong alim lho, kecuali wong uraan dalan niku wis profesi nah niku. Ngeten kula terangno, kenapa orang alim itu sering beda dengan orang zuhud atau orang waroi. Ilmu itu kadang hanya bisa dijelaskan nganggo uraan. Tapi uraan sing ilmu loh, bukan karena uraan arogansi otoritarian ter orang lain boten. Misalnya ngeten, riyen bapak kula nak nerangno ngoten, sedekah anggap kok wong ngising bar napa? Lali. Ternyata Rasulullah nyontokno sedekah nggih ngoten. Wong kok bar sedekah diudat-udat dieling-eling kaya asu, mutah, diombe meneh. Dadi contone ya elek, asu wis elek. Mutah, diombe meneh. Terus Kiai Jawa Nabi wis apik-apike wong, ora ana akhlak Nabi kaya apik. Tapi kadang nak nerangno ilmu yo kadang kasar. Wong kok ngundat-ngundat utawa narik balik sedekah iku kaya asu mutah diombe meneh. Terus nak ana wong kok arep-arep dikeki wong pemene nak kiai ulama. Iku contone ning kono iku nggih ulama kiai. Waswalihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Ana wong mat dhisik yo tak kei ilmu, ya ulama wong tak kei ilmu. Tapi ilmune iku ilang gara-gara seneng dhuwit. Kenapa dene seneng dhuwit? Mergo ulama iku kadang ngrasa uripe iku jek suwi mikir anak putu, iku kesuwen urip.
Nak ulama tenan ya mikire sesuk mati. Jadi di duwe sak 100.000 cukup. Sesuk urip meneh ya sesuk mati. Kan kalau nak ulama tenan perasaannya kan ibadahlah seakan-akan kamu mati besok. Nganti wong nabung kan perkarane perasaane cek suwi. Kaya Ruhin ngerasa melarat, mergo nyongkone uripe suwi. Cara yakin mati sesuk saiki wis sugih. Mulane anggere ana wong kok ngerasa melarat, mesti keliru-kelirune wong, mesti nyongko uripe suwi. Cara kowe yakin mati sesuk, didik 100.000 sugih ta? Sugih wis kere nyongko uripe suwi. Dadi nganti ana wong. Dadi mulane kula niku pede. Mergo wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Mulane kula tiap ngaji yang ngrasa pengaji terakhir, tiap sholat dawuh Nabi kon koyok sholat terakhir. Karena tadi ben urip ora pati berbiaya tinggi. Tapi wong yo tapi wong ya wong. Wong terus ngerasa uripe suwi, akhirnya nyiapno warisan, nyiapno macam. Ini cerita ulama, kira ulama tenang biasa mawon. Tapi kalau ulama punya watak seperti ini dikritik pangeran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaqa'aha. Tapi dia itu merasa abadi di bumi. Maknane urip dianggap suwi. Pangeran nak nyontono ya kasar. Nak ono kiai kok uripe nyangka suwi ku fa masaluhu kama salil kalbi. Kaya asu. Intahmil aliyal has au tatrukuhu. Mbok sentak yo melet, mbok baro yo melet. Tapi kira usah muni kiai kaya asu. Neraka. Mergo logikane ngene kula sering terangno. Pangeran iku ngritik kiai iku sah mergo pangeran iku atasane kiai. Lah kowe iku murid kiai, kualat kan ngono. Dadi wong yo mikir, sing ngritik pangeran yo keben wong atasan. Lah kowe murid. Cuma aku ngomong ning sampean. Bahasa ilmiah itu bahasa yang enggak ono kaitane mbek akhlak. Ilmiah itu kadang butuh tidak akhlak. Butuh jelas vulgar transparan. Mulane Quran biasa misalnya ngritik wong nggawa kitab kok ora iso nglakoni ya contone kama salil himari yahmil asfar. Mulane anggere ana wong alim mesti ana kasare, ora usah mbok protes. Aku biasa ngamuk birokan cangkemmu. Iku khas-khase wong alim terus kok niru cangkemmu musuh. Ajan aku ngomongnya sunnah mergo wong alim lah ruhen dosa wis ngomongnya Mustofa ngono dosa. Ini cerita. Sebab itu kejo kaget, misalnya nyun sewu kayak Yesus itu kan jari anaknya pangeran. Orang-orang Kristiani itu mau muni Yesus anaknya pangeran, tapi rawane nyeritakno kelone pangeran itu kapan? Makanya Quran yang ngritiknya gitu. Saiki nak aku dia anak jari pangeran, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah kanca turu, kanca wedok. Lah iya wani nyeritakno dia anak kok, ora wani nyeritakno piye carane kelon. Pangeran begitu. Makanya di Jakarta terus rame dianggap penistaan agama karena sebetulnya itu ilmiah biasa. Kalau Allah punya anak lalu bedanya siapa? Kan sudah di vulgar. Sing nulung kelahiran nih, sopo? Bayarnya piro pas kelahiran kan terus jadi panjang. Tapi saya pastikan dalam teori-teori ilmiah, Quran Kanjeng Nabi sing jarene dan kita yakin tentu ya akromul kholqi. Iku wae gak iso menghindari bahasa vulgar. Tentu untuk Nabi gak kita bahasakan kasar atau arogan, tapi tetap gak bisa menghindari bahasa vulgar tadi. Karena ilmu itu butuh apa? Vulgar. Mulane wong alim coba padakno wong toreko beda, tradisine beda. Wong alim to miso-miso. Karena tadi ada ilmu yang harus dijelaskan dengan kasar. Misalnya nyontokno wong tomak, mbok contohno apa jajan? Wong tomak wong kepinginan. Yes, gelem ra gelem contone kama salil kalbi koyo as. Tapi kowe ora usah anut Quran dalam konteks seperti itu. Mergo Quran ngritik ulama iku Allah atasane ulama, lha kowe atasane ulama kok. Makanya ya, kalau Rasulullah itu kadang misalnya negur sahabat, terus kayak katut-katut negur sahabat. Lha kowe apane? Sahabat. Mana kadang mau salah kaprah, misalnya Mbah Mun negur putrane, terus santri, ora pati seneng mbek putrane sing iki. Wong jare Mbah Mun ngene cangkemmu, iku Mbah Mun atasane ngritik putrane salah kowe. Jadi wong kudu sadar napa? Kudu napa? Tapi saya pastikan dalam tradisi ilmu itu memang kadang kasar kayak tadi, pangeran ngritik.
Bagaimana mungkin aku dia anak? Saya critakno kancaku wedok iku sapa? Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibatun. Mana sahibatun kanca wedok. Kok iso aku barani anak kancaku wedok iku sapa? Pacaranku piye, kumpule piye, terus piye kelahiranku piye. Terus kedua ono paradok. Paradok ini juga menghilangkan tradisi kasar, omongan kasar itu dadekno ilmu itu lebih gampang dicerna. Misalnya ini ya, rongono ini, misalnya rongono. Kan gue cangkem mes elek, karek modifikasi dadi ilmiah maksudnya. Jadi ini para pencangkem elek, tak kei ben dadi wali, teruskan cangkem elek, tapi dimodif dadi nopo ilmu. Misalnya begini, pangeran nak ngeritik teori nak Isa itu pangeran, ngeritiknya mengenai tok. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah terus kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu doyan sego. Coba sekarang terus kena cangkem elek, terus nanti kelihatan kalau Isa itu tidak Tuhan. Misalnya Isa, aku bakul bakmi, nak wong Yogyakarta Senen mana wae? Apa? Bakmi ya kan? Bukan zaman suka sering makan bakmi, jangan melarat terasa wes. Terus Yesus jajan bakmi nih Ruhin. Makan bakmi entek rong piring. Alhamdulillah Gus mau ditamoni pangeran kula sugoi entek rong piring. Lah terus piye kan? Nggih warkus ape bayar mboten angsal kula. Paradok gak kowe iso bayangno pangeran mangan bakmi. Terus misalnya alhamdulillah Gus mau dipinarai pangeran kula saged nyuguhi, terus saged macam-macam Gus. Ketoke bare gelap Gus. Wajo kan. Tapi kekacauan ini yang mempertegas bahwa Yesus itu tidak mungkin tuh Tuhan. Jadi kadang kudu cangkem elek. Kowe ra iso nerangno cangkem api-apian. Mulane pengiran nerangno yo kana ya kulan kok sembarani pangeran biung doyan sego. Ya itu terus coba bayangkan terus ada orang cerita, alhamdulillah Gus ini pangeran dolan tenggen kula aturi dahar ketoke lahap Gus. Lah pas dolan nggo nempun lemes mundut. Lemes kirang mangan Gus, kula sekali mangan itu terus sehat malih. Lho kado gak? Justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas kalau Yesus itu tidak Tuhan. Mulane ke jogeman gedeng wong alim cangkem elek. Kula tetep cangkem elek. Tapi kula sunnah, nanti sunnah itu ada motif ilmiah. Nah, cangkem-cangkem elek sing asli-asli ngoten iki kan. Nah, itu bisa dibangun sebetulnya untuk apa? Ilmiah. Gak iso. Jadi ya tentu saya tidak mensifati Quran hadis yang kemelen. Kita menjelaskannya pakai itu. Cuma saya pastikan untuk bahasa ilmiah kadang harus kasar. Mana Nabi nanti ngendikan kulil haqqo walau kana murron, katakan kebenaran meskipun itu pahit. Karena kadang harus diredaksikan. Misalnya Pak Mustafa, kan gelem ra gelem kadang aku nggawa-nggawa jenggot. Aku ngerti jenggot itu sunah Rasul, tapi gelem aku gayane jenggot jebule turah-turu kan tetep gelem. Mestinya ndak etis. Ngungkit-ngungkit ngono iku ndak etis. Tapi itu satu-satunya cara bully, cara bully sama Mustafa. Lah itu. Nah, Quran itu seperti itu. Mulane wong kuno nak darani nak didik wong ben gak medhit. Wah, sih ku medhit pecirit. Lah kok saged, Bang? Tae digoreng meneh. Dadi bayangno medhit itu elek retek itu. Tae wae digoreng. Tae itu kan sesuatu yang harus dibuang. Lah iku dijupuk digoreng meneh wis medhit-medhite wong. Karena dengan demikian itu mentakbeh, mentasneh, mentahjin dalam bahasa Arab itu mengkritik, mencemooh medhit. Ben wong ra medhit ya dibasakno elek. Wong medhit iku wong sing tae wae digoreng meneh. Wis paham ya. Akhirnya wong aku medhit itu wisin mergo koyok goreng. Iku dadi memang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar memang kalau terpaksa ya itu. Lah mestinya kowe kan wis ahli, kasar-kasar gini guys ahli karena wis bawaan. Cuma kan gak ilmiah, masih untuk hadun nafsi, kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan. Cangkem elek kok demi apa? Pribadi itu tidak boleh, tapi kalau demi agama boleh. Jadi ngutek-ngutek wong dalam hal agama itu boleh. Masyhur itu nih gue debatnya Ibrahim bin Namrud. Mau ada pesta menyembah berhala, paginya mau ada sesajen massal, malamnya berhalanya diduduki kabeh kecuali sing gede terus dikalungi kapak. Ketika mereka tanya siapa yang berbuat ini, ya paling-paling Ibrahim. Selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim, dipanggil Ibrahim.
Ini kan contoh cangkem elek, tapi tentu Nabi tetap ngendikan. Cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran lu harus ngendikan sing kasar. Belum sapa sing lakoni iki? Yo takono sing go pedal. Mau aku ra melok go pedal kok takoni. Ya sing go pedal ya berhala. Lah berhala gak mungkin ditakoki, wong ra iso apa kok kon. Jadi tersangka sing itu. Wis ngerti ra iso apa kok mbok sembah. Bocah kok gobloke ngono. Dadi ra ora ya goblok-goblokan. Pertama nek Ibrahim digoblok. Wong kok gobloke koyo kowe. Mung karuan ra iso omong mbok kon nakoi. Lah kowe luwih goblok karuan ra iso apa kok mbok sembah. Ya rek goblok-goblokan. Jadi sapa Nabi gak kasar yo kasar dalam konteks iqamatul haq orang itu harus kasar. Lah aku mau kira kualat Mustafa tak bisoi. Tapi biasanya fakir kan malat, jadi aku rasikon. Jadi ya memang orang itu kadang harus kasar, tapi tentu fi iqamatil haq. Karena nggak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok, itu kan koyok karang. Nah, gak digoda mbek palu yang kuat tuh tidak bisa. Mau tidak mau akhirnya Allah pun dia tamsil yang kasar. Ya mau anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Kena wani pangeranmu ne anak critakno carane kumpul kanca wedoke piye. Kon terus paradok kabeh. Waduh bayangno pangeran kacau kabeh. Bayangno alhamdulillah saya iso hormat pangeran tapi yen dolan tenggen kula Gus mun lemes. Bareng kula sukani dahar gumregah malih kok paradok gambaran pangeran kok lemes. Bariku gumregah meneh mergo bar mangan bakmi. Bariku seneng mergo disangoni kan kacau kabeh. Wes kacau. Tapi justru dengan kekacauan ini jelas sekali nak pangeran itu ndak itu. Mulane pangeran oleh ngendikan ungzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Mulane karena yakulanit to'am terus ungzur kaifa nubayyinu lahumul ayat delok oleh kun nerangno cek gamblange sumangtur anna yufakun. Terus angen-angen kok iso ana wong sing cek keblinger. Pangeran jadan terang, aku len nerangno wis detail tarani mangan Yesus. Kok ijek ana wong sing keblinger ya iku nganggep iku pangeran. Mane ungzur kaifa nubayyinu lahumul ayat sumangtur anna yufakun. Nanti kalau suwun nggih kanca-kanca sing hafal Quran kadang-kadang maca terjemah, kadang-kadang ngaji. Mboten ngerti ngaji kula, ngaji sinten mawon, penting aja ngaji Mustofa. Tapi angsal mesti ngaji sama mesti. Sama urutane wah. Tapi nangisan dek ngaji. Mbok nangis wedi pangeran, nangis mikir nasibe ora jelas. Eling-eling ya. Mohon kalau terangno malih ya. Jadi tahjin ya dalam tradisi balaghah kesusastraan Arab. Iku ana tahjin, tasna, terus taubeh. Orang itu dikritik sedemikian buruk nak menawa dadi apike. Ya jenenge napa? Tahjin. Jadi sekunane kuno misalnya gedeng wong kok akhlake elek, oh dasar kethek. Sekunane kuno nang Islam ngono ya kuno kira datan khosino dasar kethek. Wong kok ora duwe tata krama. Ya wong dhisik ndarane tata krama ya kaya kethek. Misalnya ono wong ra mulya kok dadi wong mulya mantune kiai gede ta mantune raja tapi kelakuannya gak jijak. Oh kucing diraupi. Itu udah janjian orang seluruh dunia lala ya seperti itu. Kalau mangkel itu tahjin itu mengkritik dengan tamsil sing ekstrim. Nah, itu kan ya memang mau ndak mau harus seperti itu. Sayyidina Ali nak semua angkel mbek wong, misalnya ono wong ndak mlakune gludak-gedek sewombong jadi Sayyidina go WC ngalor ngidul kok melete. Karena WC itu kan ada tai, lawat tengah ada apa? Tai. Ngene nek semua mangkel Sayyidina Ali nak ngandani wong kok cek som. Kowe iku nggo kanif-kanif WC nganggo kaf lho. Nggo WC kok melete. Ya mau nggak mau untuk menghilangkan kesombongan kowe sadar nak ngalor ngidul nggo apa? WC. Ya itu mang, ya nggak ada pilihan, mang harus seperti itu. Tapi kalau suwun sampean terus cangkem elek. Cangkem elek seranut Gus cangkemmu itu sembrono. Nah ilmune padha lagi oleh anut cangkem elek. Nak terpaksa ilmune ra padha, kudu di akhlak, terus kudu di keapian opo. Akhlak ra duwe ilmu. Kayak itu, mau niru cangkem elek tapi ora. Terus pas ke cangkem elek cuma alasan niru aku sedurunge wis elek. Dadi gak iso ben nuduh. Wis asli kan yo. Asli dari sopo, asli perapal 11 sih. Yang mulai kalau suwun ini para mantu dan para anak-anak, ora oleh kue yang mertuamu loro.
terus mbok tukokno balsem ibu-ibu mbok teron puskesmas, kowe arep-arep nak menawa wasiat Tegal iki wek mulai wong kowe sing haram iku riba gitu apa? Napa? Riba. Jadi memberi sedekah maupun hadiah berharap mendapat lebih banyak. Iku jenenge riba, iku jenenge mantu rentenir. Haram tuh. Cara hukum ya, tapi nak cara pangeran suwe-suwe halal ya ora rong pangeran apian, tapi nak cara hukum iku akeh to kelakuan mantu akeh to. Anake merantune Jakarta sing anak asli loro telu merantau. Ibu-ibu nak diservis kan sawan. Tuku balsem koyo ngono sentuk Tegal. Bebo diterone puskesmas ngono ketok perhatiane, "Cung ke mantu ngalang-alang ya anakku." Anakku malah dolungo, nggih Pak. Sedungakno Pak wae ketok akhlake apik terus sesuai wasiat wis Tegal wekmu. Omah bangku ya wekmu. Haram karena kamu menservis ini untuk mendapat lebih banyak. Itu jelas takbirnya itu jelas. Yo, jadi contohnya apa? Bi ayu tiasean hibatan au hadiyatan liyat luba aksaro minhu. Jadi memberi sedekah atau hadiah untuk mendapat lebih banyak. Kalau aku ngaji aku ini, ngaji ngene-ngene tok aja lo, swarga riba. Tapi riba sing halal, tapi gue riba. Paham ya? Jadi mulane hati-hati ya, mulane ngendikan ulama-ulama ilmu amalah iku anget. Mulane dawuh bapak bolak-balik ngendikan usahake nek ben selamat ning dunya iku lomo, repot wong ora lomo iku repot. Kayak saya ini kan kiai, sering ada orang salam templek hormat. Makanya kula nggih sering salam templek teng tiyang karena ya saya takut. Kula biasa tuku kitab nganti kuwatah tak kayak ana tiyang-tiyang teng desa terbelem mulai di kitab pesolatan sampai akidatul awam sampai kitab ageng ya delok-delok sing tak kei. Tapi jelas kuwatah sangat kula ngamal. Ini bukan urusan ria, ini tradisinya ulama karena kalau kamu hanya mendapat itu resiko, kamu juga harus memberi. Dan nggak apa-apa kita memperlihatkan sedekah karena menghentikannya pangeran intubus sedekah fani imari. Kalau sedekah kamu perlihatkan itu bagus. Karena nanti kalau ulama itu nggak melihatkan lomo, mau demi menutupi sedekah, wedi riak terus dia ini ikhfa nyimpen sedekah. Akhirnya sak kampung medit kabeh. Alasannya kiai ini yang medit. Lah mergo sedekah mau ketok jare wedi riak. Lah akhirnya kampungnya darane dia kiai medit. Sak kampung medit kabeh anut kiai ini malah neraka kabeh. Lainnya kadang kita harus paksakan ibda. Intu bidu sodakot fani'imahi. Sodakot kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata Allah. Fani'imahi itu terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya ikhlas juga sama. Tunjukkan aku ngaji kok ikhlas. Disalami template ngajine yang ngono ora yang ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Sekue roh aku yang ngaji ngene iki roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas. Meskipun ikhlas itu rahasia tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mengenai kritiknya Imam Ghazali, sama lihat nanti di Ihya itu. Imam Ghazali itu cerita banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia karena terbebas dari ria, terbebas dari penyakit ria. Oleh kritik Imam Ghazali ini. Lah gunanya apa Allah ngutus nabi? Semua nabi diutus ini untuk memperlihatkan ngamal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu nabi kon nutupi amale apik kabeh. Ra sido ana nabi ora ana contone. Paham? Ya tutup toh. Tak baleni meneh ya. Umpama ikhfa menyamarkan amal segala-galanya terus nabi diutus kono baca aku takok. Kon nyontoni kan? Nyontoni ben didelok umate ditiru. Nabi sholat duhur duwelek. Terus piye oleh sholat duhur? Ben niru nabi ya, ngerti kula itu delok duwelek mergo wedi riya. Terus oleh sholat duhur nganggo anut sapa? Mulane banyak amal apik yang harus kita tontonkan. Mulane nabi nak ngendikan ya sallu kama ra'aitumuni sholli. Cung nak sholat delok aku. Ya sudah delok. Gak apa-apa misalnya kayak aku ngomongin, kenapa ngalim niru aku, wes mau tafsir jalannya kayak aku pas mau cono. Wahai rofa, wahai nasab, waktu sampai wahai nasab buat jerno misalnya seperti itu. Ya harus ngomong.
Makanya Imam Ghazali mengkritik fa'ayu rutbatin ajallu min rutbatil anbiya. Wahum yu'linuna bil khairat, wahum yu'linuna bil hasanat. Enggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi, dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinambungan, dan itu harus ada yang nyontoni. Ulaikal ladzina hadahumullah fa bihudahum muqtadi. Nah, soal nanti di hati atau amal tertentu, oke kita ikhfa, misalnya tahajud. Menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah, karena tahajud min awalil amri termasuk sholat yang nggak disunatkan apa jamaah. Itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tahajud nggak apa-apa jamaah, karena nyontoni. Pokoknya semua sholat yang nggak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau gue nyonton. Itu masyhur itu di kalangan ahli fikih. Tapi ya memang harus seperti itu. Makanya semua ulama itu punya tradisi nak ngamal apik itu dipertontonkan. Karena tadi, coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena Nabi sholatnya ndelik apa dipertontonkan. Orang tahu kalau zakat fitrah itu 1 so atau 2,5 kilo. Karena Nabi kalau 3 zakat dipertontonkan. Ini loh contoh sedekah ku delok nak fitrah mau sami ini. Ayo contoh apa nih? Haji malah. Tapi ketika khudu ani manasikakum kan dari Nabi nak kalau haji sebuti, kowe melok haji. Pas Nabi haji itu yang ikut tuh 114.000. Ayo catat ya, yang ikut Nabi haji waktu itu 114.000. Karena semua diumumkan Nabi, ayo ikut saya haji. Kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji. Khudu ani manasikakum. Kemudian Anda meniru cara saya haji. Itu dipertontonkan apa ndelik? Dipertontonkan. Kemudian sekarang orang dewa-dewakan amal ikhfa, alasannya ben gak riak, ben gak ujub. Kenaan wong medit, ora tau sedekah, ora tau nyumbang masjid, sedekah ta ora ono wong roh. Ora tau mulang ta apa, ya mulang ora ono wong roh. Mulang jin. Mulang ora ono wong roh. So, aku ya sering sedekah ora ono wong roh, ya mek wong demenane ora ono wong roh sembrono.